Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mandasari, Prodi PGMI 6B, NIM 19591048. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan karakter. Nah, jadi menurut Depdiknas itu ada beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan karakter. Apa saja? Yang pertama yaitu ada nilai religius. Nah, jadi religius merupakan salah satu sikap atau perilaku di mana kita patuh terhadap ajaran agama, kemudian toleransi terhadap agama lain, dan juga hidup rukun bersama agama lain. Contohnya apa? Contohnya misalkan bersedekah, kemudian berteman tidak membeda-bedakan agama. Kemudian yang selanjutnya itu ada sikap jujur. Sikap jujur merupakan salah satu sikap atau perilaku di mana kita menjadikan diri kita itu sebagai seseorang yang dapat dipercaya, baik itu dalam perbuatan, perlakuan, maupun tindakan. Contoh sikap jujur adalah kita berani mengakui sesuatu yang salah. Nah, jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita berani untuk mengakuinya. Kemudian yang ketiga itu ada sikap toleransi. Nah, jadi sikap toleransi merupakan salah satu sikap atau perilaku di mana kita menghargai perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan bangsa, budaya, ras, suku, adat, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya yaitu kita menghormati sesama orang yang berbeda dengan kita. Contoh, misalkan kita tidak membeda-bedakan dalam berteman. Misalkan si A berkulit putih, si B berkulit hitam. Nah, hal tersebut tidak menjadikan kita untuk tidak berteman. Nah, kita tidak membeda-bedakan walaupun kita berbeda, begitu. Kemudian selanjutnya ada ada nilai kreatif. Nah, jadi nilai kreatif itu merupakan sikap atau perilaku di mana kita mampu memunculkan ide-ide atau inovasi baru. Contohnya hal yang simpel saja, kita mendaur ulang sampah yang sudah tidak kita gunakan lagi menjadi hal yang serbaguna dan juga bisa kita manfaatkan dan bisa kita perjualbelikan. Kemudian selanjutnya ada sikap mandiri. Sikap mandiri itu merupakan salah satu sikap atau perilaku kita tidak menggantungkan terhadap orang lain. Nah, jadi kita tidak bertumpu atau bergantung pada orang tersebut. Contohnya misalnya bangun tidur, contoh hal yang simpel. Bangun tidur kita merapikan tempat tidur kita sendiri. Jadi kita tidak menyuruh ibu kita lagi. Itu salah satu sikap mandiri. Kemudian mempersiapkan alat-alat sekolah, menggosok pakaian kita sendiri. Nah, itu merupakan salah satu sikap kecil dari sikap mandiri. Kemudian selanjutnya ada sikap demokratis. Sikap demokratis, apa itu sikap demokratis? Jadi nilai demokratis itu merupakan salah satu sikap atau perilaku di mana kita memandang menghargai hak dan kewajiban orang itu sama. Nah, jadi misalnya contoh dalam sebuah musyawarah itu kan banyak terjadi beberapa pendapat. Nah, kita menghargai pendapat-pendapat orang tersebut tanpa menjatuhkan atau menjudge pendapat orang lain. Jadi kita menerima pendapat tersebut. Kemudian selanjutnya ada cinta tanah air. Cinta tanah air di sini dimaksudkan lebih mementingkan bangsa atau negara dibandingkan dengan kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok. Contohnya apa? Contoh cinta tanah air. Kita melestarikan budaya yang ada di tanah air kita. Jangan sampai budaya-budaya yang ada di Indonesia, yang ada di tanah air kita itu dirampas oleh negara lain, begitu. Kemudian selanjutnya ada cinta damai. Cinta damai dimaksudkan sikap atau perilaku di mana kita merasa untuk menguntungkan bagi orang lain. Contohnya bersikap sopan, kemudian berkata baik. Itu merupakan salah satu sikap damai. Selanjutnya yaitu ada nilai peduli lingkungan. Nah, jadi nilai peduli lingkungan ini merupakan salah satu sikap atau perilaku di mana kita mencegah hal-hal yang dapat merusak lingkungan. Contohnya dengan cara kita menanam pohon, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi. Kemudian bertanggung jawab.
Nah, jadi nilai bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini dimaksudkan yaitu kita menjalankan hak dan kewajiban kita. Contohnya apa? Bertanggung jawab kepada diri sendiri terlebih dahulu. Contohnya misalkan bertanggung jawab kepada diri sendiri, yaitu bagaimana cara kita menjaga diri kita sendiri, bagaimana cara kita merawat diri kita sendiri. Kemudian bertanggung jawab kepada masyarakat. Misalnya membantu atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Kemudian bertanggung jawab kepada agama, yaitu tadi menjalankan perintah yang dianjurkan oleh agama sesuai dengan ajaran agama. Kemudian bertanggung jawab kepada masyarakat dan keluarga. Contohnya apa? Misalnya bertanggung jawab kepada keluarga, menaati peraturan yang ada di dalam keluarga tersebut. Selanjutnya ada nilai peduli sosial. Nah, peduli sosial di sini dimaksudkan yaitu suatu sikap atau perilaku di mana kita ingin membantu dalam kegiatan masyarakat. Contohnya yaitu misalkan menggalang dana bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian selanjutnya ada rasa ingin tahu. Nah, jadi rasa ingin tahu merupakan salah satu sikap atau perilaku di mana kita merasa ingin mengetahui sesuatu itu lebih mendalam atau lebih luas. Contohnya misalkan di dalam kegiatan pembelajaran. Ada sesuatu yang tidak kita mengerti misalkan. Jadi kita terus bertanya kepada guru sampai kita memahami hal-hal tersebut. Kemudian selanjutnya ada kerja keras. Nah, jadi kerja keras merupakan salah satu sikap atau perilaku di mana ada emosi tersendiri di dalam jiwa kita itu untuk mencapai sesuatu. Ada semangat di dalam diri kita untuk mencapai suatu target yang ingin kita capai. Contoh kecil, misalkan kita ingin mendapatkan nilai yang bagus. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan nilai yang bagus? Yaitu tadi caranya kita harus bekerja keras. Bekerja keras dalam hal apa? Dalam hal kegiatan belajar. Nah, misalkan besok kita ulangan, kita ujian. Apa yang kita lakukan? Menghafal, mengingat, belajar tekun. Itu yang kita lakukan. Nah, itulah tadi beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan karakter. Hal tersebut dilakukan guna untuk mencapai tujuan dari pendidikan karakter. Maka dari itu kita harus menerapkan atau menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter yang ada di dalam peserta untuk peserta didik. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat saya tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan karakter. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.